Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kita akan mempelajari materi tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah 1. Siswa dapat membandingkan macam-macam cara perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan isi teks eksplanasi dari media cetak dalam bentuk peta konsep secara benar. Yang ketiga, siswa dapat membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Sebelum kita mempelajari materi perpindahan panas, coba kalian perhatikan terlebih dahulu kegiatan yang dilakukan oleh Siti dan ibunya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil, tanda minyak itu sudah panas? Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci, sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Bacaan di atas tadi termasuk jenis teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Bacaan di atas diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar.
Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Berdasarkan teks bacaan panas dan perpindahannya, buatlah kesimpulan dalam bentuk peta pikiran. Carilah pokok pikiran atau kalimat utama dari setiap paragraf dan carilah informasi penting untuk melengkapi peta pikiran yang kamu buat. Selanjutnya kita akan mempelajari perpindahan panas secara mendetail. Perpindahan panas yang akan kita pelajari adalah perpindahan kalor atau panas secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Contohnya, saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang akan terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas, walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi, kamu bisa melakukan percobaan berikut ini. Pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Adapun alat yang diperlukan adalah pertama, 1 sendok yang terbuat dari logam. Yang kedua, siapkan juga 200 ml air hangat. Dan yang ketiga, siapkan gelas bening. Cara kerjanya adalah yang pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Kemudian, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat tersebut. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2-3 menit. Kemudian catatlah apa yang kamu rasakan. Selamat mencoba. Hasilnya bisa kamu kirimkan ke WA Group. Demikianlah pembelajaran yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.